Nah, saya menggunakan NeoVim di Linux saya. Walaupun NeoVim memang tidak cuma bisa kita gunakan di Linux saja ya. Ketika kita menggunakan Windows ataupun ketika kita menggunakan Mac, kita juga bisa menggunakan NeoVim sebagai text editor kita. Dan distro yang saya gunakan adalah LazyVim, teman-teman. Walaupun saya sudah menggunakan NeoVim, tetapi sepertinya saya masih cocok ketika saya menggunakan VS Code dibanding dengan menggunakan LazyVim. Bukan berarti NeoVim ini kalah dengan text editor yang lain seperti VS Code, tetapi karena kecocokan saja sehingga saya menggunakan dari VS Code di project-project saya. Nanti saya akan sampaikan alasan mengapa saya berpindah dari yang sebelumnya adalah LazyVim, walaupun cuma beberapa waktu saja, tetapi saya tetap menggunakan VS Code di project saya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu dari LazyVim ketika saya menggunakannya. Ini adalah tampilan dari LazyVim saya ketika saya membuka project yang saya miliki. Kalau kita menggunakan LazyVim, dia sudah terinstall untuk key binding serta plugin-plugin yang kita butuhkan untuk project dasar kita. Sehingga kalau misalnya saya akan membuka untuk Explorer di sebelah kiri ini, tinggal saya menggunakan kombinasi antara leader FE. Leadernya defaultnya biasanya adalah space, sehingga untuk membukanya saya memasukkan space FE begini, maka dia akan hilang kalau sebelumnya untuk Explorer-nya tampil. Kalau Explorer-nya hilang seperti ini, supaya kita bisa menampilkan, saya ulangi lagi dengan space FE begini, maka dia akan tampil untuk Explorer-nya. Begitu juga kalau kita akan melakukan pencarian, kita masukkan space FF begitu, dia akan menampilkan untuk form pencarian. Space FF, dia akan menampilkan untuk form pencarian. Tinggal kita cari saja untuk teks yang akan kita cari ya, atau file yang akan kita cari dengan menggunakan pencarian ini. Supaya pencarian ini hilang, kita masukkan escape begini, dia akan hilang ya. Nah, kalau misalnya kita akan menampilkan untuk buffer yang terbuka, ya di sini ada 3 buah buffer, 1, 2, 3. Footer.css, navbar.csx, kemudian titlecard.csx. Supaya kita bisa menampilkan untuk buffernya, saya masukkan space FB begini, dia akan menampilkan untuk 3 buah buffer yang terbuka, teman-teman. Jadi biasanya dimulai dengan leader, di mana leadernya defaultnya adalah space. Nah, kita bisa melakukan pengaturan dari NeoVim ini dengan memasukkan ke bagian dalam dari project kita. Misalnya saya akan masuk dulu di sini, escape. Oke, di sini kita bisa masuk ke pengaturan dari NeoVim. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya adalah di bagian dalam dari home, kemudian .config, kemudian masuk ke folder nvim seperti ini. Nah, di sini adalah tempat di mana kita bisa melakukan pengaturan dari NeoVim. Entah kita akan melakukan pengaturan dari theme-nya, atau color scheme-nya, ataupun kita akan melakukan pengaturan dari plugin yang dimiliki. Untuk masuk ke bagian dalamnya, saya akan masukkan dengan menggunakan NeoVim juga. Saya masuk nvim, titik begini. Nah, dia akan terbuka untuk pengaturan yang dimiliki oleh nvim. Kalau misalnya kita akan menambahkan pengaturan dari color scheme-nya ya misalnya, atau theme-nya, maka kita masuk ke bagian dalam dari Lua ini. Kemudian config, kemudian di sini ada sebuah file namanya adalah options.lua. Nah, color scheme yang saya gunakan di sini adalah North ya, sehingga dia akan bisa mengatur tampilan dari LazyVim kita. Begitu juga kalau misalnya kita akan menambahkan pluginnya, biasanya dimasukkan ke bagian dalam dari folder plugin ini. Dan nanti kalau kita sudah memasukkan misalnya adalah scheme-nya, ataupun kita menambahkan untuk bagian pluginnya, supaya dia bisa melakukan proses reload ya, walaupun dia defaultnya bisa melakukan proses reload secara otomatis. Nah, supaya kita bisa melakukan pengaturan misalnya menambahkan pluginnya ataupun melakukan update dari plugin-plugin yang kita miliki, kita bisa masuk ke dashboard yang dimiliki oleh LazyVim. Caranya bagaimana? Caranya adalah space L begini, maka dia akan masuk ke dashboard ya yang dimiliki oleh LazyVim. Misalnya saya akan masuk ke bagian install ini ya. Saya masuk dengan Shift E untuk melakukan proses install. Kalau kita akan melakukan proses update, saya masukkan Shift U ya, dia akan melakukan proses update ya secara otomatis. Dan ini sudah bisa kita gunakan secara mudah teman-teman. Sangat custom sekali sehingga kita bisa menambahkan color-nya, kita bisa menambahkan untuk pluginnya,
dan dia sangat custom sekali teman-teman. Tetapi karena sangat custom itu juga, sepertinya saya belum begitu banyak kemampuan dan juga waktu untuk bisa mengatur kustomisasi yang dimiliki oleh NVIM ini. Sehingga saya kembali untuk menggunakan dari VS Code saya. Tetapi saya ingin supaya VS Code yang saya miliki ini dia bisa juga punya kemampuan seperti layaknya Vim ya atau NVIM ini. Sehingga kita akan menambahkan untuk ekstensi yang namanya Vim. Karena yang sebenarnya saya butuhkan adalah kemampuan Vim-nya ya. Kita bisa melakukan motion keyboard-nya atau kita bisa menentukan kursor kita berada di mana. Kita bisa langsung naikkan ke bagian atas atau kita bisa turunkan atau kita bisa menuju ke bagian tengah dari layar kita atau langsung menuju ke bagian kanan atau ke bagian kiri paling awal dengan Vim sangat mudah teman-teman. Nah, kalau kita akan menambahkan Vim di VS Code yang kita miliki, kita masuk ke bagian extension, kemudian dicari saja namanya adalah Vim seperti ini, kemudian tinggal diinstal saja. Nanti kita akan bisa mendapatkan kemampuan dari Vim ini di VS Code kita. Dan begitu juga kalau misalnya kita sudah merasa bahwa kelihatannya tidak begitu cocok kalau kita menggunakan Vim, maka tinggal kita disable saja. Maka default dari VS Code tanpa menggunakan Vim langsung bisa kita gunakan. Tetapi di sini saya masih menggunakan extension ini untuk kita proses coding dan juga untuk membuat tutorial nantinya. Nah, saya ingin juga selain kita menambahkan Vim di bagian ekstensi, saya ingin juga tampilannya menjadi lebih simple. Nah, apa yang saya maksud simple di sini? Saya ingin menghilangkan untuk di sebelah kiri ini, juga saya akan hilangkan di sebelah atasnya. Dan juga saya akan menambahkan beberapa custom keyboard binding ya, sehingga kita bisa menuju ke bagian menu-menu yang dimiliki oleh VS Code. Nah, di bagian awal saya ingin menghilangkan untuk activity bar option ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah di bagian view, kemudian appearance, kemudian pilih di bagian activity bar option ini. Saya pilih di bagian hidden, sehingga dia akan hilang. Kalau misalnya kita akan menghilangkan juga untuk di bagian atas di sini, ya. Kita klik di bagian view, kemudian pilih di bagian appearance, kemudian pilih di bagian menu bar. Sehingga dia akan menghilangkan untuk menu barnya atau yang di bagian atas. Kalau misalnya kita klik, dia akan hilang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menampilkan lagi kalau misalnya dia sekarang menjadi hilang? Caranya gampang, caranya adalah teman-teman masukkan kombinasi antara Ctrl, Shift, P. Dia akan tampil. Tinggal kita cari untuk menu yang mana yang akan kita tampilkan. Menu yang atas tadi namanya adalah menu bar. Saya masukkan menu bar begini. Maka akan ada pilihannya di bagian atas, toggle menu bar. Kalau saya klik, dia akan tampil lagi. Kalau misalnya kita akan hilangkan, saya masukkan Ctrl Shift P lagi. Kemudian saya pilih toggle menu bar lagi. Sehingga dia akan menjadi hilang. Nah, kalau misalnya kita akan bagian ini kita bisa lakukan pengaturannya, kita bisa melakukan pengaturan untuk melakukan pencarian dari file. Tetapi ketika kita menggunakan Vim, sepertinya Ctrl L dia tidak akan berjalan. Sehingga supaya dia bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian dari file kembali, kita perlu melakukan pengaturan dari keyboard binding yang kita miliki. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita atur di bagian keyboard shortcut. Kita masukkan dulu Ctrl Shift P, kita cari keyboard shortcut. Pilih di sini open keyboard shortcut ya. Kemudian pilih di bagian atas, di sini ada yang namanya show user key binding. Silahkan diklik saja. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan untuk kombinasi key binding yang teman-teman inginkan. Kalau saya hanya akan melakukan pengaturan beberapa saja. Misalnya di sini untuk melakukan pencarian file, ya. Nah, caranya di sini kalau misalnya dia tidak tampil di bagian common yang sudah kita atur, kita tinggal cari di bagian atas, misalnya adalah go to file, carikan saja untuk jenis dari perintah yang akan kita atur untuk kombinasi key-nya. Saya masukkan go to file, ya, seperti ini. Kemudian klik saja di bagian kiri ada tombol pensil. Kita klik saja. Kemudian kita atur di sini untuk kombinasinya. Kombinasinya saya akan masukkan Ctrl ditambah Shift ditambah huruf L. Ctrl Shift L ya.
Kita ketikkan saja Ctrl Shift L, dimasukkan secara bersama-sama, kemudian klik Enter. Nah, maka dia akan menjadi sebuah key binding untuk melakukan pencarian file. Sekarang kalau misalnya saya masukkan Ctrl Shift L, ya dia bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian dari file-file yang ada di project kita. Nah, kemudian saya akan melakukan pengaturan misalnya untuk membuat file baru ya. Misalnya di sini saya masukkan new file. Ya, di sini file new file. Saya klik di bagian pensil, kemudian kita masukkan Ctrl N supaya ketika kita membuat untuk file baru, saya bisa masukkan dengan kombinasi Ctrl diikuti dengan huruf N ya, Ctrl N. Kalau sudah kita atur begini, tinggal kita enter saja. Oke, seperti ini ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kita akan menampilkan untuk bagian kiri ya, kita bisa pilih di sini dengan Google Primary Sidebar Visibility. Google Primary Sidebar Visibility. Ya, saya klik di bagian change ini, kemudian saya masukkan untuk kombinasinya adalah Ctrl Shift B. Ctrl Shift B begini. Kemudian kita enter. Sehingga kalau misalnya kita akan menampilkan untuk di sebelah kiri ini untuk Explorer-nya, saya masukkan Ctrl Shift B. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kalau misalnya kita akan menampilkan untuk filenya Ctrl Shift E, ya dia akan tampil ya. Sehingga kalau misalnya kita akan berpindah dari yang sebelumnya dia menampilkan file di sini, supaya dia menampilkan untuk ekstensi misalnya, saya ganti bukan Ctrl Shift E lagi, tetapi Ctrl Shift X, teman-teman. Ctrl Shift X. Nah, seperti ini. Dia akan tampil untuk ekstensinya. Kalau kita berpindah dari ekstensi ini, Ctrl Shift X tadi, menampilkan semua ekstensi kita, berpindah menuju ke bagian semua file di project kita, saya masukkan Ctrl Shift E ya, dia akan menampilkan untuk semua file yang ada di bagian dalam dari project yang saya punya. Sehingga sekarang ini adalah settingan yang saya miliki di VS Code saya. Saya ingin menjadi lebih simpel saja, tetapi tidak meninggalkan kemampuan yang dimiliki oleh Vim, sehingga saya gabungkan kemampuan yang dimiliki oleh Vim ini dengan kemampuan yang dimiliki oleh VS Code. Bisa kita tambahkan untuk ekstensinya, dan juga kita bisa meminimalkan konfigurasi yang perlu kita lakukan dibanding ketika kita menggunakan Vim ya, atau ketika kita menggunakan nVim. Karena ekstensi yang dimiliki oleh VS Code ini banyak dan saya sepertinya belum begitu banyak waktu untuk melakukan pengaturannya, dan juga mungkin karena skill issue juga, sehingga saya kembali dari yang sebelumnya saya berusaha untuk menguasai dari Lazy Vim atau nVim tadi, kembali menggunakan yang namanya VS Code. Dan mungkin saat ini saya masih berfokus kepada outcome dari program yang saya buat. Kadang orang tidak terlalu berpikir ya, untuk text editor yang kita gunakan itu sebenarnya apa? Apakah VS Code, apakah Vim, ataukah NeoVim, ataukah yang lainnya. Asalkan program cepat selesai, orang kadang tidak begitu berpikir tentang text editor apa yang kita gunakan. Nah, kalau teman-teman sekarang, teman-teman pakai text editor apa? Dan kenapa teman-teman suka dengan text editor yang teman-teman gunakan saat ini? Silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.